Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda suka berolahraga, atau mungkin kalau Anda suka pergi ke gym, apakah dalam waktu 1 hari Anda berolahraga atau pergi ke gym, tiba-tiba tubuh Anda jadi sehat, badan Anda terbentuk begitu saja dalam waktu 1 hari? Atau kalau Anda yang suka membaca buku, apakah dengan membaca 1 halaman dari buku itu, Anda tiba-tiba menjadi orang yang tercerahkan, tiba-tiba menjadi cerdas begitu saja, hanya dengan membaca 1 halaman? Tentu saja jawabannya tidak. 1 hari berolahraga atau 1 halaman buku itu tidak akan serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk membuat kita menjadi sehat, membuat kita menjadi cerdas. Segala sesuatu itu selalu butuh proses. Itulah yang dikatakan oleh banyak orang. Segala sesuatu selalu butuh proses. Kalau kata orang yang pernah berkata kepada saya, tidak ada yang dadakan itu bagus di dunia ini. Yang dadakan tapi bagus itu hanya sambal. Sambal yang dadakan itu enak. Tapi selain sambal, yang dadakan itu biasanya tidak bagus. Saya kira itu ada benarnya. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini, yaitu minggu biasa ke-27 tahun C, firman-firman yang akan kita dengarkan pada minggu ini, itu ingin melihat pentingnya proses. Pentingnya proses. Injil yang diambil dari Lukas bab 17 ayat 5-10, nanti kita akan lihat bersama. Kita akan membagi bacaan Injil ini menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama, yang awal, kemudian nanti dari tengah ke belakang, itu bagian yang kedua. Mari kita lihat bersama. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan taat kepadamu." Itu adalah bagian pertama yang ingin kita lihat bersama. Di bagian awal dari bagian pertama ini, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Kok tiba-tiba para murid minta iman? Minta ditambahkan imannya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Kok tiba-tiba minta ditambahkan iman? Nah, kalau kita jeli, di bagian awal dari Injil ini dikatakan, sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat. Artinya kita bisa mengira-ngira mungkin sebelum peristiwa yang diceritakan di dalam Injil pada minggu ini, itu ada peristiwa yang mendahului. Dan memang benar, kalau kita lihat dalam Lukas bab 17 ayat 1-4, yang adalah bagian sebelum Injil hari ini, Injil minggu ini. Injil minggu ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 5-10. Kalau kita lihat ayat 1-4-nya, di situ dikatakan bahwa Yesus memberikan beberapa nasihat kepada para rasulnya. Dan nasihatnya itu adalah nasihat yang tidak mudah untuk dijalankan. Salah satu yang diberikan oleh Yesus kepada para rasul adalah nasihat untuk mengampuni. Dikatakan di sana, kalau Anda lihat di bagian sebelumnya dari Injil ini, Yesus mengatakan, kalau ada seorang saudaramu 7 kali sehari melakukan kesalahan terhadapmu, kamu juga harus mengampuni dia 7 kali. Dalam tradisi Yahudi, angka 7 itu angka yang sempurna, angka yang, anggap saja, angka yang menunjukkan suatu yang jumlah yang besar begitu. Jadi Yesus bukan mau mengatakan pertama-tama soal 7, tapi kalau ada seorang saudara, tetangga kita, saudara kita, teman kita, siapapun itu, melakukan kesalahan yang besar kepada kita berulang kali, kita diajak untuk, yuk, diampuni lagi, diampuni lagi, diampuni lagi. Itu adalah salah satu nasihat yang diberikan oleh Yesus pada Injil sebelum Injil minggu ini. Itu sekali lagi bukan nasihat yang mudah untuk dijalankan. Maka para rasul di dalam Injil untuk minggu ini mengatakan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Mengapa para rasul minta ditambahkan imannya? Karena nasihat dari Yesus itu ternyata
sepertinya kalau dipikir-pikir, aduh susah juga ya. Kita bayangkan kalau misalnya kita punya teman yang sangat menyebalkan, melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, yang melukai hati kita, dan tidak cuma sekali, mungkin berulang kali melakukan kesalahan terhadap kita, melukai hati kita berulang kali. Yesus mengatakan, ampunilah dia. Tentu saja ini bukan nasihat yang mudah. Maka masuk akal kalau para murid meminta Yesus, memohon kepada Yesus supaya imannya ditambahkan. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yang menarik adalah, apa jawaban Yesus? Yesus mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu bisa minta atau kamu bisa mengatakan kepada pohon, pindah. Maka pohon itu akan pindah. Apa maksud dari perkataan Yesus ini? Apakah Yesus mau mengajarkan kita untuk menjadi pesulap, begitu ya, memindahkan pohon dari satu tempat ke tempat yang lain? Tentu saja bukan. Yang ingin dikatakan oleh Yesus adalah, yang terpenting itu ternyata bukan jumlahnya. Tadi para murid itu fokus pada jumlah. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Karena kami mungkin cuma punya 1. Tambahkanlah jadi 10. Supaya dengan iman yang 10 itu, kami bisa melakukan apa yang Engkau nasihatkan kepada kami. Tapi Yesus menjawab, tidak perlu. Karena ini bukan soal jumlah, bukan soal ukuran. Tadi Yesus mengatakan, kalau saja kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, atau tadi dikatakannya sekecil biji sesawi saja, bukan sebesar, tapi sekecil biji sesawi saja, biji sesawi yang sangat kecil itu, dan imanmu sekecil itu pun, kamu bisa mindahin pohon. Yang ini dikatakan oleh Yesus adalah, pertama-tama bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Kualitas iman. Kualitas iman yang seperti apa yang diharapkan? Kualitas iman yang dewasa, yang matang. Saudara-saudari, kalau Anda makan buah, buahnya ukurannya besar, tapi belum matang. Apakah rasanya enak? Bandingkan dengan kalau kita makan buah, meskipun ukurannya kecil, tapi dia sudah matang. Mana yang lebih enak? Tentu saja buah yang sudah matang. Tidak peduli ukurannya apakah lebih kecil atau lebih besar, yang matang itu biasanya lebih enak. Itu yang ingin dikatakan oleh Tuhan. Bukan, sekali lagi, bukan soal jumlah, bukan soal ukuran, tapi soal kualitas, soal kedewasaan, soal kematangan. Bagaimana iman yang matang itu? Iman yang matang adalah iman yang tekun, yang setia. Kalau kita melihat bacaan pertama, kita melompat dulu ke bacaan pertama, yang diambil dari kitab Nabi Habakuk, bab 1 ayat 2-3, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 2-4. Dikatakan, Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada keluhan di sana. Tuhan, saya minta tolong. Berapa lama lagi engkau akan menolong saya? Kemudian, pada bagian-bagian bawahnya, Tuhan menjawab, tuliskanlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu agar mudah dibaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi dan tidak berdusta. Bila pemenuhannya tertunda, nantikanlah. Akhirnya pasti akan datang dan tidak batal. Sungguh, orang yang sombong tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup berkat imannya. Dikatakan bahwa iman yang dewasa, iman yang matang adalah iman yang setia. Meskipun misalnya hari ini itu belum kesampaian, tekun setia, terus diusahakan. Mungkin memang hari ini belum saatnya, tapi terus diusahakan. Tidak perlu usaha yang sempurna, tidak perlu manusia yang sempurna untuk melakukan segala sesuatu yang besar. Tidak. Yesus mengatakan, kamu punya iman sekecil biji sesawi saja, asalkan imanmu itu tekun dan setia, kamu akan melalui segala sesuatu dengan baik. Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, jangan menjadi orang yang rendah
diri. Kita diajak untuk menjadi orang yang percaya diri. Percaya diri itu artinya apa? Percaya diri itu artinya tahu bahwa kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saya, Tuhan juga akan memperlengkapi saya dengan aneka macam rahmat yang saya butuhkan supaya saya bisa melalui segala sesuatu dengan baik. Saudara-saudari, salah satu pergulatan yang biasanya dialami oleh para frater selama masa pendidikan menjadi imam itu adalah bertanya, apakah saya cukup baik untuk menjadi imam? Apakah saya cukup layak? Saya banyak kekurangannya. Mana mungkin Tuhan mau memanggil saya menjadi imam? Tapi kalau kita renungkan, Tuhan Yesus ketika memanggil para rasulnya, apakah di antara para rasul itu ada yang sempurna? Ada yang tidak punya kekurangan? Semuanya punya kekurangan. Semuanya pernah bikin salah. Petrus pernah menyangkal dia. Petrus pernah lari, kabur, tidak mau dianggap sebagai murid Yesus. Semua rasul yang dipanggil oleh Yesus adalah orang-orang yang tidak sempurna, tetapi disempurnakan oleh rahmat ilahi dari Yesus. Maka iman yang matang itu bukan iman yang sempurna. Kecil juga tidak apa-apa, tapi tekun, setia menjalani apa yang dipercayakan kepadanya. Sekali lagi, kita tidak diajak menjadi orang yang rendah diri, atau bahasa lainnya, inferior, kecil, merasa diri tidak mampu, saya emang nggak bisa. Kita diajak untuk, kalau diberi kepercayaan, dan kepercayaan itu baik untuk kita jalankan, yuk kita jalanin. Tidak perlu harus sempurna, kita yang penting tekun, setia, menjalani dengan baik. Ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius pada bacaan yang kedua. 2 Timotius bab 1 ayat 6-8 dilanjutkan dengan ayat 13-14. Saudaraku terkasih, aku memperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Sekali lagi, Allah tidak memberi kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan itu tidak memberikan kepada kita Roh Kudus yang memberikan ketakutan, bukan? Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, kita diajak untuk menjadi orang yang tidak rendah diri, tapi punya iman yang tekun dan setia. Bukan menjadi orang yang inferior, tetapi orang yang mau mempercayakan diri kepada Allah, saya bisa melakukannya sedikit demi sedikit, saya jalankan dengan baik. Itu adalah pesan pertama yang bisa kita gali dari firman pada minggu ini. Lalu apa pesan berikutnya? Kita coba lanjutkan lagi bacaan Injil yang tadi sempat terpotong di bagian yang pertama. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini adalah bagian yang kedua. Untuk memahami bagian ini, kita perlu memahami worldview-nya atau cakrawala pandangnya masyarakat Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau pada zaman Yahudi waktu itu, zaman Yesus, kalau ada seorang tuan punya hambanya sudah bekerja seharian, lalu sudah selesai dari tugas-tugasnya, di membajak sawah, mengembalakan ternak, dan seterusnya, lalu pulang selesai dari tugasnya, tugas dari hamba ini belum selesai.
Karena dia masih punya tanggung jawab untuk melayani tuannya sampai selesai makan. Baru kemudian kalau tuan ini sudah selesai makan, si hamba ini boleh istirahat, boleh makan. Begitu. Nah, apa maksud dari bagian ini? Apa yang ingin dikatakan oleh Yesus? Apakah kita diminta untuk menjadi seperti si tuan itu? Jadi kita memposisikan diri sebagai tuan yang punya hamba? Bukan, tentu saja. Justru Yesus mengajak kita untuk memposisikan diri sebagai hambanya. Bagaimana memposisikan diri sebagai hamba? Kalau tadi di bagian yang pertama kita diajak untuk tidak menjadi inferior, untuk tidak menjadi rendah diri, untuk mempercayakan diri kepada Allah, tekun, setia, maka di bagian yang kedua ini adalah ekstrim yang lain. Kalau tadi ini rendah diri yang pertama, yang kedua ini adalah terlalu tinggi hati, terlalu sombong. Apa maksudnya? Kalau kita sudah berhasil menjalani proses, tadi dengan tekun, dengan setia, katakanlah demikian, kita sudah berhasil mencapai tujuan kita, jangan sampai kita menjadi seperti hamba yang tidak tahu diri. Apa maksudnya hamba yang tidak tahu diri? Kita jadi mengatakan, tuh, saya sudah bisa melakukan banyak hal, saya sudah bikin A, bikin B, bikin C, bikin D, saya sudah melaksanakannya dengan tekun, saya sudah melaksanakannya dengan setia, iman saya sudah bagus. Berarti saya hebat. Tunggu dulu. Kita harus ingat bahwa apa yang kita perjuangkan tadi, bagus memang. Kita sudah menjadi orang yang setia, orang yang tekun, bisa melampaui aneka macam tantangan. Bagus. Dan kita sudah melewati fase rendah diri tadi, bagus. Tapi jangan sampai kita kelewatan. Kelewatan itu artinya, tuh kan saya hebat, sekarang dulu sih saya jelek, sekarang saya hebat banget. Tidak demikian. Tunggu dulu. Kita harus ingat bahwa selama di dunia ini, yang kita lakukan adalah seperti si hamba tadi. Melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Tuhan itu tidak pernah punya utang sama kita. Maka kita tidak perlu menuntut apapun dari Tuhan. Justru kebalik, kita yang punya utang sama Tuhan. Banyak. Jangan lupa bahwa ketika kita mengusahakan segala sesuatu dengan tekun, Tuhan itu membantu kita lewat hal-hal yang mungkin kita tidak sadari. Jangan lupa bahwa ketika tadi kita bisa melakukan A, B, C, D, E, dan seterusnya, kok bisa ya? Kalau Tuhan mau, pagi ini kita tidak bangun lagi, bisa saja bukan? Bisa. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa menentukan hidup kita kapanpun harus berakhir. Tapi Tuhan masih membangunkan kita hari ini. Mengizinkan kita untuk melanjutkan kehidupan pada hari ini. Bukankah itu suatu kesempatan? Maka jangan sampai kita mengatakan, tuh saya hebat. Enggak, kita tuh enggak hebat. Kita hanya menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini masih hidup. Syukur, hari ini masih hidup. Artinya masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menjalankan segala sesuatu dengan tekun tadi. Jangan sampai kita tadi menjadi inferior, tetapi juga jangan sampai jadi superior. Tinggi hati, merasa diri terbaik, tidak butuh Tuhan lagi. Enggak, kita ini hanya hamba yang tidak berguna, tadi kalau kata Injil. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Apa yang dipercayakan kepada kita, kita jalankan. Sekali lagi, firman Tuhan pada minggu ini ingin memberikan pesan kepada kita dua. Jangan menjadi inferior, menjadi rendah diri. Saya emang nggak bisa. Tidak. Kita diajak untuk percaya diri, mempercayakan diri kepada Allah, mengusahakan segala sesuatu dengan tekun, karena tadi kalau kata Santo Paulus, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi jangan menjadi rendah diri, jangan menjadi inferior, tapi juga jangan menjadi superior. Kalau saya sudah melampaui segala sesuatu, mencapai banyak pencapaian, achievement, prestasi, dan seterusnya, jangan mengatakan bahwa, saya hebat. No, kita ini hanya menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari ini kita masih hidup pun, kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak akan hidup. Hari ini kita masih bisa bernafas, bisa merasakan segala sesuatu dengan baik, tubuh kita masih sehat, masih bisa melek, dan seterusnya. Semuanya karena penyelenggaraan Tuhan. Jangan menjadi inferior, tapi juga jangan menjadi superior.
Mari kita hening sejenak.